العاملين وجميع ساداتنا العالمين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين خصوصا إلى الشيخ سالم بن سمير الحضرمي الشافعي أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah Musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Fiqh Ibadah, kitab Safinatun Najah, wa karya Al-Imam Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang pada malam hari ini kitabnya halaman 11 kita meloncat langsung, judulnya fasal tentang fardu-fardunya wudu. Tentang batu jarang kita pakai, jadi kita loncati dulu. Fardu wudu, fasal tentang fardu-fardunya wudu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ungkapan kitab Safinatun Najah, faslun, satu fasal, furudul wudu'i, fardunya wudu itu sittatun, jumlahnya ada 6. Saya ulangi lagi, furudul wudu'i, fardunya wudu itu atau rukun-rukunnya wudu itu jumlahnya sittatun, jumlahnya ada 6. Apa yang jumlahnya 6 itu disebutkan di sini. Al-awwalu, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Karena yang namanya wudu itu adalah merupakan ibadah, maka ibadah itu dikatakan sah apabila ada niatnya. Dan niat itu sesuai dengan ungkapan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, niat itulah yang kemudian bisa memberhasilkan berbagai macam amal-amal ibadah kita. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi dalam hadisnya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya berhasilnya amal-amal ibadah itu dengan sebab
niat-niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niati. Nah, dari ungkapan hadis ini, karena yang namanya wudhu itu juga merupakan amalan ibadah, maka perlu adanya niat. Sedangkan kapan niatnya wudhu itu, di sini dikatakan dalam ungkapan syarahnya, wa takunu niyatu inda ghasli awali juz'in minal wajah sawa'un kana dzalika awal min a'lal wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Jadi yang dinamakan niat itu yang pasti nanti adalah lintasan dalam hati, ya. Nanti pada pasal berikutnya lebih ditekankan bagaimana sih niat itu sebenarnya, ya. Apa yang dimaksud dengan niat? Tapi yang dibahas di sini, ya, yang namanya niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan fi fi'lihi. Qasdu syai'in menyengaja sesuatu. Jadi kerentek hati untuk melakukan sesuatu. Apa? Wudu. Muqtarinan dalam keadaan dibarengkan bi fi'li syai'in, dengan melakukan sesuatu itu. Jadi kalau kita memang niatnya wudu, katakan wudu, kerentek hati ingin wudu, ya, kerentek hati ini ingin wudu, ya, yang kemudian kerentek hati ini ingin wudu itu bersamaan dengan mengawali bagian yang pertama dari yang namanya wudu itu. Nah, ketika seseorang melaksanakan wudu, yang pertama kali dia ketahui ketika seseorang wudu itu adalah membasuh wajah. Jadi orang tahu bahwasannya dia wudu ketika dia itu mulai membasuh wajahnya. Sebab sesuai dengan ungkapan ayat Al-Quran, Al-Ma'idah ayat yang ke-6 di dalam ungkapan kitab terjemah panjenengan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka hendaknya kalian wudu. Sedangkan bentuk wudunya faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi yang pertama kali ketika orang tahu orang ini wudu itu membasuh wajah. Nah, karena membasuh wajah itu merupakan awal, maka sambil membasuh wajah, maka dalam hati niat hadirin. Sedangkan niatnya wudu yang biasa panjenengan apal, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niat yang panjang. Andai kata kemudian niatnya cukup singkat boleh. Nawaitu fardhal wudu. Saya niat wudu wajib. Niku pun sah. Loh, enggak li raf'il hadatsil asghar. Wudu ya mesti menghilangkan hadas kecil dah. Ya, itu. Jadi kalau mau yang cari yang singkat, ngingoten nawaitu fardhal wudu. Saya niat wudu wajib karena Allah Ta'ala. Ya, makanya ketika membasuh wajah ini dalam hati nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitu fardhal wudu gitu. Nah, itu sambil membasuh wajah, ya, dibasuh-basuh semuanya, ya, sambil kemudian niat. Ini. Jadi tempatnya niat itu ketika mulai membasuh wajah. Sedangkan sebelum membasuh wajah kita cuci tangan, kemudian kita melafadzkan niat nawaitul wudu'a
li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, melafatkan niku sunnah. Tapi belum niat melafatkan, sebab niat itu tempatnya di hati. Lah niku wau jenengan lafatkan tempatnya di mulut, berarti belum niat. Lah terus apa Ustaz? Melafatkan niat hukumnya boleh, malah dikatakan sunnah. Sedangkan niat wudhu yang sesungguhnya ketika orang mengawali melakukan wudhu apa? Membasuh wajah. Maka ketika membasuh wajah kerentek hati. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Lebih singkat lagi, nawaitu fardhal wudhu. Ngoten tok. Nah, itu kaitannya dengan niat. Faham gini? Nah, niki yang pertama, nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan. Wafani yang kedua, ghaslul wajahi, membasuh wajah. Jadi yang dikatakan wudhu itu adalah ketika seseorang ini membasuh wajah. Nah, yang dimaksud dengan wajah niki, niki mawon contoh Mas, maju jangan. Kita buat contoh wajah yang asli. Ya. Ini saya amriki. Niki. Ini saya niki. Amin kopiahnya ya niki. Ya niki. Jadi yang dikatakan wajah niku nyun sewu kula ndamel iki. Yang dikatakan wajah itu kalau vertikal dari bawah ke atas, ini mulai dari dagu niki ngapunten sampai tempat tumbuhnya rambut. Ini lek mau digaris loh ini. Garis polisi loh. Ya niki. Niki vertikal niki. Titik sini dengan titik sini. Kemudian kalau horizontal merebar anak telinga niki sampai dengan anak telinga satunya. Ini kalau titik-titik ini kemudian dibuat apa itu lingkaran, itulah yang namanya wajah itu. Ya. Termasuk juga wajah niki yang lekuan-lekuan ini, ya. Lekuan-lekuan ini, ngeten niki atau bisa di sini. Ini termasuk bagian dari wajah. Maka sebelum wudhu itu biasanya dibasahi dulu gini, supaya air itu kena semua. Karena bisa jadi karena orang itu kesusu, lekuk-lekuan ini tidak sampai kena. Padahal ini bagian dari wajah. Ini wajah kabeh niki. Ya, niki wajah. Paham gini ya, niki. Semuanya sudah apapun yang ada di sini, ini bagian daripada wajah yang harus dibasuh. Ini. Nah, kemudian kalau ada orang itu tidak punya rambut, ya, ini ada rambutnya. Ada orang itu kosongan karena rambut, budak nih, ya, itu kurang lebih dianggap kurang lebih, ya, kurang lebih saja. Ya, pokoknya dia bisa menghitung. Kalau katakanlah umumnya 5 jari, umpamanya, berarti kurang lebih di sini. Ini yang harus dibasuh, ini, sampun, ngapunten. Nah. Ini dikatakan bahasa wajah itu semua harus kemudian dibasuh. Termasuk ada apa itu alisnya, ya, mungkin alisnya nanggal sepisan, ya ini, ya, jadi mungkin alisnya ini tebel, mungkin idepnya, ya semuanya harus dikenakan air ini. Mungkin ada alis yang sing kayak Spiderman, ya ini harus semuanya ini. Itu semua dikatakan wajah, ya. Dan itu harus dibasuh ketika dia melaksanakan wudhu. Ats-tsalitsu, sedangkan yang ketiga dari fardhu wudhu itu adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai pada kedua siku. Nah, niki perlu contoh malih niki. Monggo Mas dicontohkan malih niki. Tiange padha mawon niki. Ya. Jadi metu tak YouTube cewek tiange padha niki. Ya.
Ya gak viral wuduke, viral wonge mboten napa-napa. Ah niki. Nyuwun sewu. Nah, ketika seseorang melaksanakan wudhu itu, mulai daripada ujung jari semuanya ini bagian daripada wudhu, ya untuk tangan, ini kebetulan yang kiri, sampai siku ini. Tapi sunnahnya dilebihkan, supaya siku semua itu bagian dari wudhu terkena. Ya. Dan ujung-ujung jari niki, termasuk kuku, semua bagian daripada wudhu. Maka air harus masuk ke sini. Ya, termasuk lekuan-lekuannya ini semuanya bagian. Nah, katakanlah kalau ada cincin, ya dia pakai cincin. Kalau cincinnya itu katakanlah cincinnya ini ketika ya, niki cincinnya mudah diginikan. Ketika wudhu, niki cincinnya diubeng-ubengakan mawon, ngeten. Supaya airnya yakin masuk. Tapi kalau kemudian cincinnya sulit, ya di ngeten mboten saged, harusnya dilepas, ya dilepas, gawenang comboran, ya jadi jadi lah ini gampang nih kan ini. Jadi sunnahnya memang digerakkan diginikan, ya diputer-puter. Nah, ibu-ibu yang banyak cincinnya, lah wudhunya nggih ngoten Bu. Ya, kan kata ibu-ibu cincinnya ndamel emas, tapi KW, ya niki. Nah, niki. Ini. Jadi gitu. Semuanya niki ya, ini harus semua sampai sikunya dilebihkan. Itu tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Ini. Kalau tidak sampai siku, ya berarti wudhu untuk tangannya kurang. Kalau kemudian kurang kok berlanjut, berarti ini belum selesai kok berlanjut, nggak tertib berarti wudhunya nggak sah. Makanya harus tahu tempatnya, ya bagiannya siku harus dilebihkan. Niki ya berkaitan dengan apa? Membasuh membasuh kedua tangan sampai siku. Sebab kalau bahasa yadun, bahasa tangan, yadun tangan. Itu kalau secara lughah arti bahasa, ya mulai dari ujung jari sampai pangkal ini, ya sampai pundak niki yang namanya tangan semua. Tapi kalau babnya wudhu, ya sampai siku. Kalau babnya orang mencuri, naudzubillah min dzalik, ya ini sampai sini cuman. Ya bahasanya begitu. Ya jadi ada bahasanya sendiri. Kemudian sekaligus pun ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'in, mengusap sesuatu minar ra'si, dari bagian kepala. Jadi ini dicopot, ngapunten. Nah, cek itu aslinya din. Ya, pun mboten usah ngaku, paham sak cipta mulya. Ya, tilase kata wani usah pun maklum pun sak cipta. Ya, niki umpamanya beliaunya ini katakanlah niki kepala yang modern. Nah, bahasanya mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian kepala. Pokoknya pada batas kepala ini berarti ini. Semuanya mau disentuh dengan air pun sah. Jangankan disentuh satu, katakanlah rambutnya disentuh satu aja sudah sah. Atau sedikit saja gitu, itu sah. Lek golek sahnya, golek wajib sah. Tapi kalau nanti sunnahnya semuanya diusap itu sunnah. Tapi yang namanya kepala niku batas ini ki, tengkuknya. Sebab siapa tahu ada orang itu ya rambutnya panjang, ya rambutnya dawa sampai 2 meter, ya ini. Maka kemudian kalau dia diusap yang bagian sana, ya bagian bawahnya mboten sah, sebab itu bukan rambut kepala. Ya, rambut kepala itu sampai sini. Loh, tapi kan rambut saya nanti ujungnya ke sini, Zat. Loh iya, tapi saman bukan di kepala itu. Harusnya sampai sini. Ah, niki. Ini yang menjadi catatan kita. Jadi, bagian mana dari kemudian yang namanya apa? Kepala ini diusap, itu sudah dikatakan sah. Ini. Sampun yang terakhir pun sekalian. Ya, sampun ditamel mohon.
Kemudian al-khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Jadi membasuh kedua kaki bersamaan atau disertai dengan kedua mata kaki. Saniki kaki tunggal nggih. Ngapunten. Agak kesana jadi kelihatan. Nah, niki. Jadi kaki niki seluruh daripada kaki niki ya. Dari nggih ngoten. Kaki niki dari ujungnya, mulai dari ujungnya kaki jari jemari kaki. Kalau napa niku tangan kan ada, niki namanya apa? Ibu jari. Ini namanya jari telunjuk. Ini apa? Jari tengah. Ini apa? Jari manis. Ini napa? Kelingking. Niki napa lek sikil? Jempol. Niki napa? Wis kan jenenge ta? Telu iki kan jenenge. Sing ana jenenge mek jentik tok ambek jempol. Terus iki apa status iki? Kaya kan ana jenenge iki. Jenenge napa telu niki? Iya, jadi yang iki ya keluarga jari ngoten mawon. Kaya kan ana jenenge ket biyen iki. Ya. Mosok jari manis, mosok ngene manis. Nah, jadi jari jemari niki semua ini ujung ini yang dinamakan bagian daripada kaki. Semuanya, mohon maaf, ngapunten. Yang dalamnya niki harus, sebab kadang-kadang orang disiram tok, ini sela-selanya ini juga harus. Nah, ini harus terkena air. Ya. Kalau kemudian ya agak sulit ya harus agak dibuka ini supaya air itu yakin masuk. Dan ini semua bagian daripada apa yang dibasuh kaki itu sampai mata kaki. Tapi sunnahnya nanti dilebihkan. Nah, sunnahnya nanti dilebihkan. Lah, hanya saja di antara kita ketika membasuh kaki itu kadang-kadang kurang maksimal. Tapi lek tiyang ten Medina, ten Mekah karena bisa apa itu wuduknya dengan duduk. Lah niku bisa sampai sempurna dibuka semua. Maka idealnya memang wuduk itu dengan duduk, tapi kan sulit kalau kita di sini. Ya, ini. Jadi sehingga dengan cara itu ya bisa sunah-sunahnya terkena semuanya. Nah, niki bagian kaki ini maupun kanan sama juga sampai mata kaki tapi dilebihkan sedikit. Nah, termasuk yang kadangkala harusnya dibasuh tidak, itu bagiannya apa? Yang ini juga harus kemudian dibasuh yang demikian ini. Nah, sambut, pun monggo cekeli dibalikna pun. Jadi ya. Semua yang disebutkan niku wau, yang pertama niat ada hadisnya innamal a'malu binniyat, sedangkan yang mulai membasuh wajah, membasuh kedua tangan kanan dan kiri sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai kedua mata kaki, itu semuanya mengikuti Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang wonten kitab terjemah panjenengan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian. Berarti wajah dulu. Wa aidiakum, kemudian basuhlah oleh kalian tangan-tangan kalian ilal marafiqi, sampai siku-siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, usaplah pada sebagian kepala-kepala kalian. Kemudian lagi wa arjulakum, basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Nah, ini yang menjadi kewajiban kita. Nomor 1 karena dasarnya hadis Nabi, 2, 3, 4, 5 dasarnya Al-Maidah ayat yang ke-6.
As-sadisu yang keenam, fardunya wudu at-tartibu tertib. Lah, tertib atau berurutan iki dasarnya apa? Dasarnya tertib di dalam ibadah, baik wudu, sholat dan sebagainya itu satu. Kalau Allah menata ayat semacam ini berarti mengandung faedah tertib. Dan di dalam hadisnya Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Itu jawaban Kanjeng Nabi ketika sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan ibadah haji wada, mereka selepas melaksanakan tawaf ifadah naik ke mas'a, tempat sa'i dan Safa Marwah niku tempat sa'i, Safa Marwah. Nah, di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, para sahabat ini bingung. Niki Kanjeng Nabi yang didahulukan kita mulai mulainya dari Bukit Safa atau kemudian dari sana Bukit Marwah baru ke Safa atau Safa ke Marwah. Nabi cukup singkat jawabannya tapi mantap. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah oleh kalian dengan apa yang disebut pertama oleh Allah, itu dahulukan. Dalam ungkapan ayat ini berkaitan dengan haji, dawuhipun Gusti Allah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah bagian daripada syiar-syiar agamanya Allah. Ketika menyebut dua bukit ini, Kanjeng Nabi mengawali dengan Innas Safa, itu berarti Safa dulu, wal Marwata baru kemudian Marwah. Demikian juga dengan ungkapan ayat ini, yang dulu disebut oleh Al-Quran itu didahulukan, berarti faghsilu wujuhakum, wajah dulu kalau begitu, tertibnya itu. Kemudian setelah wajah apa? Tangan. Setelah tangan mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Karena ada ungkapan ini dan hadis Nabi dahului, hendaknya kalian mengawali dengan apa yang diawali oleh Allah, maka di situ mengandung faedah tertib. Maka tertib ini dasarnya ungkapan ayat itu, ungkapan hadis niku. Nah, dan kemudian di dalam ungkapan ini, kalau kemudian Allah membuat ayat semacam ini ditata, berarti mestinya mengandung faedah tertib. Kalau dilihat mulai dari wajah, tangan, kemudian mengusap kepala, kaki, ini berurutan. Dari situ kemudian kita mengatakan bahwasanya tertib atau berurutan itu bagian daripada rukunnya wudu, fardunya wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kita fahami dan kemudian kita ketahui bahwasanya apa yang disampaikan oleh sebagian ulama, tertib atau berurutan itu adalah sesuatu yang penting di dalam kita melaksanakan wudhu. Di samping itu hadirin, ketika kita membahas furudul wudhu, fardu-fardunya wudhu, ternyata juga ada sunanul wudhu, sunah-sunahnya wudhu. Dan sunahnya wudhu itu dihitung oleh ulama lebih dari 60 sunnah. Jadi aja wudhu ngoten tok niku hari sunahnya lebih daripada 60. Disebutkan oleh ulama itu dalam sebagian kitab. Malah bukan wudhu saja, sholat. Sholat yang kita laksanakan setiap hari itu, sekali sholat itu kurang lebih hadirin. Kita sudah melaksanakan khamsu mi'atin min sunani sholat. 500 sunnah di dalam sholat. Ya, jadi kalau panjenengan sholat isya atau sholat maghrib tadi, ratusan sunnah sudah kita lakukan. Hanya dengan keterbatasan ilmu, ada yang kita ketahui,
ada yang tidak kita ketahui. Kemudian pertanyaannya dikembangkan, kalau kita ketahui, kita laksanakan ganjaran, sudah maklum Ustaz. Tapi kalau kemudian kita melaksanakan, tapi kita tidak tahu bahwasanya itu sunnah, hanya meniru guru kita, meniru yang lain begitu kita melaksanakan, apakah sudah dikatakan kita melaksanakan sunnah yang mendapatkan pahala? Jawabannya sudah, sudah dapat pahala. Sebab dawuhipun Al-Quran cukup singkat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa ya'mal yang melakukan khairan kebaikan, yarahu pasti dia akan melihat hasilnya. Pasti nanti dia di akhirat akan melihat hasilnya. Hasil apa? Hasil dari perbuatan baik itu apa? Pahala. Ya, jadi di situ ditekankan fama ya'mal. Pokoknya melakukan. Bagi orang awam kadang-kadang sudah melakukan baru tahu. Oh, ini sunnah yo. Padahal sudah saya lakukan puluhan tahun baru tahu ini. Loh, lah sing puluhan tahun ganjaran apa enggak? Oh, saman fama ya'mal kok sudah melakukan ya khairan kebaikan. Ya rohu pasti akan mendapatkan, mengetahui, bisa melihat ganjarannya itu nanti di akhirat pasti dapat. Ya, oleh karena itu ya, sebab kadang-kadang manusia seperti semacam kita ada unsur keterbatasannya. Sakjane kepengin ngaji karena ada uzur syar'i, mungkin harus begini dan sebagainya. Ya, apakah ketika dia melakukan kebaikan enggak ada pahalanya? Ada, pokoknya cocok gitu. Nah, ini kembali kepada bahasan kita niku ya. Bagian daripada sunnah-sunnah di dalam sholat, di dalam kitab Kasyifatus Saja niki ada beberapa ya. Yang pertama at-tasmiyatu, mengucap basmalah. Jadi sambil kemudian dia mengawalinya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sebab mengawali kebaikan dengan basmalah, di situ nilai berkahnya. Kemudian setelah itu as-siwaku, bersiwak. Ya. Jadi disunahkan bersiwak. Nah, bersiwak itu idealnya kalau bisa memang menggunakan kayu arok. Wonten sing beto niki. Nah, nen sing saya. Iya, kalau ketinggalan. Ya saya. Nah. Niki idealnya menggunakan kayu arok semacam ini. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kayu arok niki ini keistimewaannya digunakan berkali-kali, sekalipun mohon maaf bau mulut tidak enak kemudian dia gunakan, itu menyerap bau-bau yang tidak enak terserap semuanya. Sampai ada penelitian itu suatu ketika kayu arok niki dicaca, dihancurkan tinggal lembut cotton, kemudian ditaruh ya di sebuah lepek itu virus-virus dan baksil ya. Kemudian ada mikroskop. Lah, bagian daripada sebagian kayu arok niku ya dengan japit kemudian diletakkan di tengah banyaknya virus itu. Kemudian dilihat, niku langsung virusnya ngedok kabeh. Menjauh semua dia pada pojok-pojoknya lepek, yang ada kemudian kayu aroknya itu sama sekali sudah tidak ada. Berarti memang ini menghilangkan itu. Dan pilihan Nabi itu mesti tepat. Ini yang paling afdol. Ya, paling afdol, paling baik. Tapi yang namanya menggunakan bersiwak tidak harus pakai ini hal. Tetapi ini yang paling afdol, yang paling yang paling utama. Di dalam penggunaan kayu arok itu minimal itu adalah 4 jari. Ini lebih bagus, enggak apa-apa. Jangan sampai di bawah 4 jari. Napa meneh sak jari jenengan damel langsung keleken naman. Ngapunten lho hadirin.
Sebab kadang-kadang kalau tingali ditaleni nak cedeke napa ditaleni tentas bae. Itu kelelekan lho Pak. Ya, jadi minimal 4 jari. 4 jari itu masih bisa dipegang. Lah ngeten masih bisa. Tapi kemudian jangan sampai panjangnya itu lebih daripada 1 hasta. Di bawah 1 hasta 1 dhira itu 48 cm. Lek kedawan ini sanes siwak niku cutik. Niki. Jadi beda ini beda niki. Makanya sak menten mawon sudah. Kalau bisa kemudian dikesak dan sebagainya. Jadi memang seperti itu. Ya, jadi idealnya seperti itu. Supaya kemudian kayu aroknya, siwaknya enggak kemana-mana. Siwak kadang-kadang ada tempatnya sendiri. Nah, niki. Walhasil siwak itu memang ideal. Nah, kalau kemudian tidak ada kayu arok seperti ini, ya boleh dengan pecahan kayu zaitun. Itu pun kita enggak ada. Ya, minyak zaitun yang ada. Ya, kayu zaitunnya kita, buah zaitun ada. Ya, kalau orang umroh niku tumbas wonten. Tetapi kalau kayu pecahannya kayu zaitun seperti rantingnya jarang kita. Kalau toh kemudian tidak ada kayu apapun pokoknya bersih boleh digunakan siwak. Ya, itu. Kalau toh kemudian tidak, sikat gigi gimana Ustaz? Sikat gigi digunakan siwak boleh, ya. Dengan catatan segala sesuatu pokoknya syai'un khashinun. Segala sesuatu yang kasar, yang tidak bersatu dengan tubuh kita, itu kemudian kita gunakan siwak, ya boleh. Andai kemudian kita lupa, akhirnya kemudian bagian kita kasar kita gunakan siwak, apakah sudah dapat sunnahnya? Jawabannya dapat. Tapi kalau itu sesekali saja, buan dino ngene, waduh, ya kopros sih, ya nih, ya ini. Jadi idealnya sendiri. Pakai sikat gigi sunnah, makanya nanti yang saya. Ketika kemudian seseorang itu menggunakan siwak itu juga ada niatnya. Ya nanti minggu depan Mas Mungkas dituliskan saat terjemahnya. Nanti dibagi, kita dapat niatnya itu dari guru kita Al-Maghfur Al-Habib Ali terus. Jadi niatnya nawaitu, diikuti ya hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu itu maknanya saya berniat an astaka untuk bersiwak. Nawaitu an astaka saya berniat untuk bersiwak sunnatan sunnah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Itu. Nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala, ketika panjenengan menggunakan sikat gigi ini, itu sudah dapat sunnahnya, sudah dapat fadilah siwaknya itu. Nah, kemudian lagi, dan fadilah siwak niku fadilahnya itu hadirin puluhan hadirin. Dengan bersiwak pakai kayu arok itu akan bisa kemudian mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan rasa senangnya Gusti Kanjeng Nabi, sebab kita ittiba'u sunnah, melaksanakan sunnah Nabi. Kemudian menajamkan mata, ya, jadi jenengan saking tajam matanya bisa melihat yang di balik tembok, sebab wonten jendela. Jadi saged yang seperti itu. Kemudian lagi dengan bersiwak yang rutin, niku gigi kita ini akan utuh hadirin, awet. Ya. Awet dewe gigi entek ini kan bukan karena kaken siwak, kaken rokok. Ya, kelompok ahli hisab nih loh. Ya niki. Ya, jadi yang seperti itu.
Kemudian lagi dengan bersiwak yang rutin itu, sebab niki ngeten, suatu ketika kita bertemu dengan orang itu, ya umurnya 70-an nanti, giginya itu masih utuh, ya satu ternyata dua orang ini, ya satu orang itu utuh ya karena ahli siwak, memang ahli ibadah. Yang satunya ini orang Kalimantan itu karena apa itu nginang hadirin. Ya nginang itu juga membuat utuh. Dan siwak itu sama. Baik siwak maupun nginang itu antiseptik semuanya. Pembunuh kuman penyakit yang ada di mulut. Makanya bertahan yang itu, giginya itu bertahan. Dengan bersiwak itu juga seperti itu. Nah oleh karena itu pentingnya bersiwak niku. Kemudian lagi wa ghaslul yadaini qabla idkhalihima al-ina'a, termasuk bagian daripada sunnah-sunnahnya wudu itu memasukkan air sebelum dia dimasukkan ke dalam wadah. Jadi kalau orang itu katakanlah melaksanakan wudu di tempat yang airnya mungkin kurang dari 2 kolah, maka jangan langsung dimasukkan tangannya ini kecuali dicuci terlebih dahulu. Jadi membasuh kedua tangan begini ini, ya ini hukumnya sunnah kapanpun. Jadi mboten ngenteni prokes, ya mboten, kapanpun cuci tangan itu sunnah. Sebab untuk siapa tahu, lebih-lebih ya setelah kita tidur. Sebab ketika tidur awake dhewe kan mboten semerap sing dicekel iku lho apa ae. Ya, iya kalau pas dicekel ya kemudian ya yang suci. Tapi kan kita nggak tahu orang tidur sing dicekel apa ae. Ya, orang tidur itu ketika tidur bisa ditoto awake. Begitu tidur kalau dilihat dari CCTV gua gak karu-karuan gak deh. Ya, saat durunge itu turun niku bantal ditoto, guling, kemudian kemul. Lha niku tangi turu bantal mencolot kono, guling mriko. Kemudian yang namanya kemuli suwek dadi loro. Iki lapo? Turumu ya apa kok iso cara ngene? Iki ya apa mang critane? Lah bisa jadi. Nah, oleh karena itu karena tidak terkendalinya orang ketika tidur, setelah tidur itu orang ini harus mencuci kedua tangannya. Baru kemudian pegang air untuk kemu, wudhu dan sebagainya, cuci kedua tangan dulu. Niki yang menjadi kesunahan. Waktunya habis. Sambut ke. Ya, ditandai dulu. Nanti pengajian berikutnya masih kita sebutkan sunah-sunahnya wudhu yang banyak. Nanti kita catat satu-satu. Baik, ini dulu hadirin. Kita buka pertanyaan sebelum kita usai. Ya, monggo sing tanglet. Monggo, monggo. Ya, beliau bertanya, pokoknya ada kaleng, kalengnya mungkin airnya mustakmal berarti suci tapi tidak mensucikan, tapi kalengnya ada apa kerannya ngerojok terus, kemudian digunakan, kira-kira suci mensucikan enggak? Jawabannya tidak, itu terus mustakmal, karena yang dihitung itu kalengnya itu, bukan gerojoknya. Loh, tapi amber-amber, ya tapi amber-amber kan ya sisanya embulet kok kono ae. Tetap oleh karena itu ya kalau kepingin lebih suci lagi ya boten usahaken kaleng langsung ngeten mawon disiramkan gitu ya itu suci mensucikan. Kalau dimasukkan kaleng, kalengnya mustakmal, semuanya ikut mustakmal sebab airnya tadi kurang dari 2 kolah. Lah enggak katakanlah suci tapi tidak mensucikan, mustakmal disiramkan kepada untuk istinja niku mutanajis awak kabeh. Kan tidak mensucikan. Ya, lebih parah niku si apik. Kadang-kadang mboten ngoten. Sing gawe istinja niku banyu bekas koran hadirin.
Kan timbang eman gua niku ya mutanajis kabeh, ya pedes kabeh iku hadirin. Ya. Nah niki. Oleh karena niku wau solusinya nggak usah ngambil air di kaleng, tapi langsung dari keran, langsung disiramkan. Itu suci mensucikan air dari keran. Ngoten. Nah, dan lebih hati-hati memang kondisi gitu itu. Penanya kedua. Ibu-ibu mau tanya boleh, Bu? Kalau enggak ada jangan dicari-cari tanya pertanyaan, Bu. Ya. Oh iya, monggo. Ya. Ketika melaksanakan takbiratul ihram ada yang bertanya itu terputus Ustaz, Allah Akbar umpamanya gitu. Begitu itu boleh? Jawabannya tidak boleh. Tetapi kalau kita mendengar begitu, belum tentu orang itu memutus. Bisa jadi kita enggak dengar. Dia kan bisa jadi Allahu Allahu Akbar. Jadi yang masuk speakernya katakanlah Allahunya itu mungkin kita enggak dengar, tapi yang dengar Allah dan Akbarnya tuh. Allahu Akbar, padahal dia nyambung. Jadi kalau begitu nggih masih sah itu. Jadi tapi kalau yakin kita di belakangnya Ustaz, yakin itu Allah Akbar, niku kurang tepat. Sebab di sini nanti ada di Safina itu harus nyambung. Allahu Akbar, ngoten. Harus nyambung. Ya. Penanya ketiga kalau masih ada? Cukup? Monggo. Nggih. Beliau bertanya, ya, kalau kemudian menggunakan siwak, kebetulan giginya itu jarang, antara ada dan tiada, gitu. Kira-kira atau mungkin giginya wis ganok belas Ustaz. Ngoten niku sik sunah tanggai siwak. Jawabannya sunnah tetap. Jadi sekalipun panjenengan alhamdulillah giginya permisi satu persatu, ya sudah tidak ada gigi, ngoten niku jenengan siwakan tetap sunnah. Tetap sebab yang nanya siwak itu tidak hanya untuk menguatkan gigi, juga untuk kemudian membersihkan mulut. Terus carane siwak niku umpamane niki siwak ya. Jadi kanan dulu kemudian kiri ngeten, gigi sudah atas bawah, niki kemudian lidah. Lidah. Berarti kan andai kata enggak ada gigi kan lidah kan masih ada, enggak tahu kalau lidah juga enggak ada. Ya itu. Kemudian setelah lidah niku masih disunahkan langit mulut atas, cedak niki atas. Loh itu kan masih ada itu. Jadi andai kata gigi enggak ada, masih ada lidah, masih ada langit mulut, berarti bersiwak tetap sunnah. Ya ini tetap sunnah Bu. Ngoten nggih Bu? Ada lagi yang tanya? Cukup. Sampun adzan nggih? Oh dereng. Ya. Kalau mau ada yang tanyakan? Sampun. Kalau tidak ada kita lanjut sampai adzan. Kurang bilang menit gini nggih. 6 menit ya. Lanjut mawon sunah-sunahnya niki. Termasuk bagian daripada sunah-sunahnya wudu ya adalah wal madmadatu berkumur. Niki sunahnya wudu berkumur. Nah, berkumur itu mengambil air pada mulut, kemudian diputar-putar dalam mulut, ketika sudah merasa ada sesuatu yang itu dibuang kembali. Itu namanya madmadah, berkumur, dan itu hukumnya sunnah. Kemudian lagi yang kelima yang sering kita lakukan adalah wal istinsyaku. Istinsyak itu mengambil air ya, kemudian dimasukkan ke hidung. Nah, itu namanya istinsyak. Dan istinsyak itu sangat perlu.
lebih-lebih hari ini. Kata sebagian pakar, terapi awal supaya orang tidak mudah terkena penyakit COVID-19 itu dengan cara memasukkan air ke dalam hidung. Jadi disesep, rodok sakit itu mboten apa-apa biasa. Kalau sudah diginikan, kalau kemudian memang mau dikeluarkan boleh. Kalau dikeluarkan itu namanya istinthar. Jadi, konten ditokno. Kalau dimasukkan tok tidak dikeluarkan, itu namanya istinsyak. Ngoten nggih angsal. Loh, apakah ada? Ya ada orang yang gitu. Tapi kalau dimasukkan sampai dalam, kemudian ditokno neh, itu juga bagian daripada sunnah wudu, namanya istinsar. Kemudian termasuk sunnah wudu lagi yang keenam, wa mashu jami'i ra'si. Tadi kan mengusap sebagian kepala. Ini seluruhnya. Jadi seluruhnya kepala diusap. Nah, mengusap seluruh kepala ini hukumnya sunnah. Ini. Kemudian lagi yang biasa kita lakukan, wa mashu jami'il udhunaini, mengusap kedua telinganya. Dan mengusap kedua telinga langsung sekali. Jangan kanan dulu 3 kali, kiri dulu mboten, tapi ambil air langsung. Ini dimasukkan ke sini, kemudian dari ibu jari ini berada di bawah ini. Nah itu, caranya seperti itu. Kemudian termasuk bagian daripada sunnah lagi, at-tayamun. Mendahulukan sebelah kanan, selesai sebelah kanan baru sebelah kiri. Jangan kanan kiri. Nah itu badan. Tapi kanan dulu tuntaskan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Ketika membasuh tangan dan membasuh kaki. Sedangkan untuk yang lain tidak ada bahasa kanan kiri. Wajah ada pipi kanan, pipi kiri. Itu dianggap satu hadirin. Termasuk telinga kanan, telinga ini dianggap satu karena dianggap di kepala. Jadi dianggap satu, jadi mengusapnya langsung. Itu. Ini. Kemudian wal mualah. Mualah itu berkelanjutan. Setelah membasuh wajah, belum kering wajahnya ini, dia basuh tangannya. Belum kering tangannya ini, dia basuh tangan kiri. Belum kering tangan kirinya itu dia usap sebagian kepala. Ini masih belum kering, dia kemudian sunnahnya telinga. Ini masih belum kering, dia membasuh kakinya sampai mata kaki. Loh, ngoten niku maknanya mualah, berkelanjutan. Belum kering ini lanjut ke sini. Belum kering ini setelah selesai lanjut ngoten niku. Niku mualah. Kemudian yang ke-10 ini wadalku. Apa? Sunnahnya menggosok-gosok supaya menghemat air. Ya. Makanya panjenengan tingali wonten tarikh, wonten sejarah, wonten hadis Nabi, Kanjeng Nabi niku ya ukuran sakmut 7 on. Ya, 7 on. Itu sudah cukup digunakan untuk wudhu. Kanjeng Nabi niku 7 on, kan 1 kilo 7 on, ada sakmut ini ukurannya Kanjeng Nabi, itu kemudian sudah bisa digunakan untuk wudhu. Ya memang itu ukuran Kanjeng Nabi, kita mungkin lebih banyak sedikit. Sebab apa? Tubuhnya Kanjeng Nabi ini halus kados kapas hadirin. Ya, jadi dikai air titik ini sudah kemana-mana. Ya, dikai air itu sudah kemana-mana. Jadi lembut Kanjeng Nabi. Ya, lawai dewe ini kan aspal hadirin. Ya, aspal itu dikali banyu mandek tok kono. Ya, kudu ditambahin gitu. Lek Kanjeng Nabi kan karena alusnya, niku titik niku bisa kemana-mana itu. Sangat hebat kuliti Kanjeng Nabi niku sampai ngoten niku. Nah, kemudian lagi, maka kemudian supaya air bisa kemana-mana digosok hadirin, cek cukup airnya itu. Gitu. Kemudian yang ke-11, at-tathlis, meniga-kalikan basuhan atau usapan. Wajah niki dianggap sudah rata,
dihitung 1, basuh lagi 2, dihitung lagi, dibasuh lagi 3, gitu. Caranya begitu. Kemudian yang ke-12 setelah kemudian dia setelah dia selesai melaksanakan wudhu, jangan lupa kemudian doa wudhunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Insyaallah dicatatkan Gus, ada hadis-hadisnya itu nanti kita bacakan 2 pekan yang akan datang, 2 malam Kamis yang datang kita nanti bacakan. Saya kira cukup, ini sunah-sunahnya cukup niki. Sebenarnya masih banyak, tapi kalau kinten cukup yang sering kita lakukan ini. Sampun boten-boten sing tanglet. Oh iya. Pertanyaannya, tengkuk niki apakah bagian daripada sunnah wudhu yang perlu diusap dengan air? Jawabannya khilaf, berbeda pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Rafi'i, sunnah sebab ada hadisnya gitu. Jadi wong tuwek-tuwek kados singit yang sepuh-sepuh ngoten-ngoten langsung ngeten ya, memang mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i. Bagi Imam Rafi'i begitu mengusap tengkuk itu sunnah sebab ada ungkapan amanun minal ghil, dia aman daripada belenggu api neraka. Tetapi menurut Imam Nawawi hadisnya bermasalah. Hadisnya tentang mengusap tengkuk itu bermasalah. Nah, karena bermasalah mukhtalafih, maka ini menurut Imam Nawawi tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya ini sunnah, sebab hadisnya sangat lemah, sangat dhaif. Dari ungkapan ini menurut Imam Nawawi mengusap tengkuk tidak sunnah. Imam Rafi'i mengatakan mengusap tengkuk sunnah. Imam Nawawi kemudian mengatakan tidak sunnah. Lah kita mengikuti yang mana? Kita ikuti yang Imam Nawawi. Kata guru-guru kita, bagi kita kalau terjadi khilaf berbeda pendapat Imam Rafi'i dan Nawawi, muqaddam yang didahulukan Imam Nawawi. Sebab dia punya nilai plus lebih dibandingkan Imam Rafi'i. Nah, jadi Imam Rafi'i membolehkan, menganggap sunnah, Imam Nawawi tidak mensunahkan, bahkan hadisnya sangat lemah, ya berarti kita nganggap ini enggak sunnah, enggak usah diikuti. Kalau tuh ada orang yang mengikuti sepuh sama sepuh kesane pun, ya kan memang ada yang membolehkan, tapi yang kuat pendapatnya mboten usah. Nah, ngoten. Ada lagi? Oh ya. Langge, tadi itu bisa jadi kalau kemudian kalau memang betul-betul ada saktahnya berarti muskilah, masalah. Tetapi kalau kemudian di situ tidak ada saktahnya, hanya kita kurang dengar aja bahwasanya itu panjang, maka yang demikian itu masih diperkenankan. Coba kita lihat, coba supaya kita jelas itu. Ya, di dalam apa itu ketika seseorang takbiratul ihram itu ini kalau kita panjenengan halaman 32, wa alla yakifa baina kalimatayit takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan, ya, tidak berhenti antara dua kalimat itu, ya, antara Allah dan Akbar tidak boleh berhenti yang panjang atau berhenti yang pendek, memang diniati berhenti. Seperti Allah Akbar, nah itu kita kan nggak tahu niatannya apa dia, tapi kan faktanya memang terputus, itu lebih baik jangan.
bermasalah di sini. Ya. Jadi bermasalah. Yang sing saya napa Ustaz? Nggih pun biasane mawon Allahu Akbar ngoten. Dan mboten usah kedawan Allahu Akbar. Ya terlalu panjang juga kurang. Ya ini. Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.